Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 646B37 dengan saya sendiri Mutia Zara Fatin sebagai moderator dan bersama teman saya Regita Ayu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis UMKM kami yang berjudul Analisis Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis pada Roti O. Di sini ada latar belakang Roti O. Jadi, Roti O itu berasal dari PT Sebastian Citra Indonesia yang latar belakangnya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bakery dengan kegiatan utamanya yaitu memproduksi roti bercita rasa kopi dengan merek Roti O. Jadi, Roti O itu berbanyak varian. Nggak cuma roti aja, tapi dia juga menyediakan kopi. Perusahaan ini mempunyai 3 outlet penjualan yang berlokasi di stasiun Kota Jakarta, Bandung, bandara, atau mall. Jadi banyak ya outletnya Roti O di sekitaran Jakarta. Mungkin di sekitaran kalian ada. Nah, perusahaan ini termasuk perusahaan pendatang baru karena baru berdiri sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan outlet roti ini baru dibuka pada bulan Mei tahun 2012. Sistem produksi yang diterapkan dalam perusahaan roti ini adalah make to stock. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana sih analisis studi kelayakan bisnis usaha Roti O pada PT Sebastian Citra Indonesia? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan studi kelayakan bisnis yaitu ada menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan yang terakhir memudahkan pengendalian. Dari laporan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada PT Sebastian Citra Indonesia. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Di sini ada definisi studi kelayakan bisnis. Nah, definisi studi kelayakan bisnis menurut Kasmir dan Jakfar adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek-aspek. Dari aspek-aspek studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama ada aspek legalitas. Aspek legalitas yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling memengaruhi satu sama lainnya. Yang ketiga, yaitu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia, yaitu suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Yang keempat, yaitu ada aspek teknik dan teknologi, yaitu proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya. Peristiwa ini terjadi ketika ide proyek bisnis yang direncanakan menunjukkan peluang dalam pemasaran. 5. Aspek finansial, yaitu besarnya biaya investasi dan modal kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Yang keenam, ada aspek ekonomi dan sosial, yaitu bagaimana perusahaan memberi dampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan berdiri dan melakukan operasional. Dan yang terakhir yaitu ada aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup yang sangat penting untuk sebelum investasi atau usaha yang dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha bisnis, baik dari dampak positif maupun negatif. Selanjutnya yang kelima ini adalah saya akan membahas mengenai pembahasan pada Roti O. Apa sih itu Roti O? Profil usahanya seperti ini. Roti O adalah sebuah merek roti terkenal di Indonesia yang dimiliki oleh PT Sebastian Citra Indonesia. Roti O ini didirikan pada 23 Mei 2012 dan memiliki lebih dari 1.000 cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar, Kupang, Ambon, Pekanbaru, dan sebagainya.
Produk ini hanya tersedia di Indonesia. Roti O merupakan roti berbentuk bulat seperti huruf O dengan aroma kopi yang khas dan berisi mentega yang lembut di dalamnya. Roti O umumnya lebih sering ditemukan di bandara, stasiun kereta, karena itu merupakan salah satu teknik marketing perusahaan agar berbeda dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek yang dibahas pada roti O. Ada beberapa aspek yang akan dibahas pada roti O ya teman-teman. Yang pertama ini adalah aspek legalitas. Aspek legalitas itu adalah tempat usaha. Apakah roti O sudah memiliki izin? Jadi jawabannya seperti ini. Perusahaan sudah memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP, serta memiliki dokumen-dokumen lainnya yang lengkap untuk memenuhi usaha perdagangan. Jadi sudah lengkap ya teman-teman. Dan yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Roti O ini melakukan promosi dan pemasaran produk menggunakan strategi pemasaran online dan offline. Jadi kalau online, Roti O biasanya menggunakan iklan di internet, dan kalau offline biasanya langsung ketemu dengan customer, tatap muka langsung untuk melayani customer. Dan yang ketiga adalah aspek manajemen dan SDM. Dalam manajemennya melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik konstruktif. Jadi supaya karyawan pada roti O ini pada teliti, rajin, dan bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Yang keempat ada aspek teknik dan teknologi. Produksi menggunakan mesin dan peralatan modern seperti mixer, adonan otomatis, oven dengan kontrol suhu presisi, dan mesin pembungkus otomatis. Jadi alat-alat yang digunakan untuk produksi roti O ini sudah sangat terjamin dan sudah lengkap. Jadi teman-teman tenang saja, kalau membeli roti O pasti pembungkusnya juga sudah rapi, tidak kotor, seperti itu. Dan yang kelima ini ada aspek finansial atau aspek keuangan. Penjualan roti O yang diproduksi oleh PT Sebastian Citra Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, penjualan bersih perusahaan meningkat sebesar 17,35% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2022 ini penjualannya sangat meningkat ya teman-teman. Jadi karena memang banyaknya peningkatan, roti O terus berkembang, terus melakukan usaha perdagangan dengan baik. Karena banyak diminati dengan aroma kopi yang khas, dengan mentega yang lembut, itu membuat para pelanggan-pelanggan customer pada suka. Dan yang keenam, ada aspek ekonomi dan sosial. Memengaruhi perilaku konsumen melalui kampanye-kampanye kesadaran sosial seperti program pengurangan limbah makanan atau inisiatif peningkatan gizi. Jadi roti O ini sudah melakukan kampanye kesadaran sosial serta program-program lainnya seperti pengurangan limbah makanan dan peningkatan gizi seperti itu. Dan yang terakhir ini, yang ketujuh adalah aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup di roti O ini mencakup berbagai hal, mulai dari pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, hingga kebijakan yang berkelanjutan. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ini, saya akan membahas mengenai kesimpulannya. Yang keenam, secara keseluruhan, berdasarkan analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang tadi sudah saya bahas, roti O ini dinilai sebagai bisnis yang layak, berpotensi, menguntungkan. Roti O salah satu bisnis waralaba produk food and beverage dan paling banyak diminati pelanggan. Roti O melakukan salah satu strategi pemasarannya, yakni dengan menggunakan duta merek atau yang lebih sering dikenal brand ambassador, guna mendongkrak citra perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.